Ya, selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang suatu topik yang sangat menarik karena pemilu akan segera tiba. Tapi saya tidak akan menjelaskan. Oh ya, jangan buka ini ya. Saya langsung buka KBBI saja. Eh, saya tidak akan membahas pemilu, tapi saya akan membahas latar belakang dari pemilu itu sendiri, yaitu apa yang namanya politik ya, politik atau tatanan sosial. Nah, gimana kita coba teliti apa definisi politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, politik, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan ya dan seterusnya. Atau dalam ini yang lebih paling umum, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah politik kebijakan atau kebijakan, politik dagang, politik bahasa nasional dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa menentukan bahwa mengetahui bahwa politik pada dasarnya adalah cara bertindak. Nah, kita coba lihat negara apa itu suatu negara menurut KBBI. Setelah itu kita akan mencari pula apa yang namanya politics. Politics, bahasa Inggris ya. Politics. Late Middle English from Old French political, via Latin from Greek politikos, from polites, citizen, from policity, di city ya. Polis meaning a city ya, kota. Nah, ini kota itu apa sih sebenarnya? Jadi kita coba city etymology. Ya, itu bahasa Inggrisnya city. Civis, citizen ya, kita coba citizen etymology. Civitas, city ya, kota, warga dan seterusnya. Dan kita coba lihat definition of city. A large town ya, definition of town dari sekarang. An urban area that has a name, defined boundaries and local government, and is generally larger than the village and smaller than the city. Jadi apa? Daerah urban yang memiliki nama, batasan yang jelas, suatu tatanan pemerintahan, dan juga lebih besar dari suatu desa atau tapi lebih kecil dari kota. Ya, sebenarnya town, city memang bahasa Indonesia kota sama. Gitu. Jadi kota besar, kota kecil. Nah, kalau kita kembali ke KBBI, nah negara. Kalau organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Atau kelompok sosial menduduki wilayah atau daerah tertentu yang juga organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kita pakai definisi yang pertama saja, kita coba analisis. Jadi ada organisasi, ada kelompok manusia dalam suatu wilayah geografis yang tertentu, jadi ada batas-batasnya baik dalam ruang dan waktu. Dan kelompok organisasi ini memiliki kekuasaan tertinggi yang sah. Jadi ada hierarki dan ditaati oleh rakyat. Ada yang diperintah dan yang memerintah. Ini adalah suatu bentuk yang sangat normal, sangat kodrati. Maka yang namanya anarkisme itu mustahil. Tidak mungkin ada anarkisme. Nah ini udah dari bahasa Sanskerta negara, kota atau negeri. Jadi semuanya berasal dari kota atau polis. Ya. Politik makanya adalah suatu ilmu tentang kekotaan. Ya, politik adalah ilmu tentang kekotaan. Ilmu adalah ilmu tentang, sebenarnya kalau kita meneliti ada sebenarnya ada kenyataan itu sendiri ya. Kodrat kenyataan itu adalah suatu hal yang terbatas, suatu hal yang bernama, suatu hal yang ada penghuninya, ada isinya gitu. Itu 3 hal. Dan jadinya, tapi ini dalam konteks kemanusiaan, itu namanya politik. Begitu kurang lebih. Ini dapat kita eksplorasi lebih lanjut lagi, dan pada kesempatan berikutnya kita akan mengeksplorasi hal tersebut. Terima kasih.